Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali saya Jeffrey Chandra bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Sekalipun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kita bisa bertemu di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat konten ibadah online ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengingatkan setiap kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat. Kenapa saya perlu mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat? Karena ada banyak orang seringkali tidak menyadari betapa kuatnya mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak menyadari kekuatan yang ada pada mereka, mereka mudah sekali menyerah kalah. Mereka seringkali berkata bahwa saya sudah tidak kuat lagi, saya tidak sanggup, dan seterusnya. Itu sebabnya ada banyak orang dengan mudahnya menyerah kepada keadaan. Melalui kesempatan ini, izinkan sekali lagi saya katakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang kuat dalam hidup ini. Kenapa? Sebab bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi firman Tuhan berkata apa? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dan sementara kita menanggungnya, Dia akan tambahkan kekuatannya lagi bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kondisi seberat apapun yang tengah Dia izinkan kita hadapi hari ini, kita pasti kuat. Karena yang menyertai kita lebih besar dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi hari ini. Sehingga dengan kekuatan yang daripada Tuhan, ada jaminan kemenangan bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak akan pernah cukup. Namun andalkan kekuatan yang daripada Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekali lagi, jadilah kuat. Dan engkau pasti menang. Inilah tema yang saya beri judul kali ini, yaitu engkau pasti kuat dan menang. Ini bukan perkataan saya, tapi ini janji Tuhan bagi setiap kita yang sedang menghadapi pergumulan apapun dalam hidup ini. Engkau pasti kuat. Dan bukan cuma kuat, tapi menang. Mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon tuntunan Tuhan di dalam ibadah kita kali ini. Bapa sumber segala pengharapan dalam hidup kami, tidak ada cara lain, tidak ada tempat lain di mana kami dapat bersandar dan berharap selain kami datang di hadapan-Mu, meletakkan semua ketakutan, kekhawatiran kami. Sebab kami percaya tidak akan pernah ada satupun yang mempedulikan kami sebagaimana Engkau mempedulikan setiap kami dalam hidup ini. Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menghadapi segala sesuatu sendirian. Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri dalam hidup ini. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, kami adalah orang-orang yang cakap menanggung segala sesuatunya. Sebab sekali lagi, Engkau menambahkan kekuatan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati persekutuan kami, ibadah yang singkat ini. Biarlah lewat ibadah yang singkat ini, Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 102, ayat pertama sampai ayat ke-12, Bapak Ibu Saudara. Nanti selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Judul dari perikop ini, doa minta tolong dan doa untuk Sion.
Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, sendengkanlah telingamu kepadaku. Maka pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampuri minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca seterusnya sampai ayat ke-28, maka kita akan melihat bagaimana pembelaan itu datang daripada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca barusan ini, betapa frustrasinya, betapa tertekannya setiap perkataan yang kita baca tadi. Bahkan di ayat ke-12 dikatakan, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Seakan-akan sudah tidak ada lagi pengharapan di tengah-tengah kesesakan yang tengah dialami oleh pemazmur ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya masa-masa sukar mungkin tidak dapat kita elakkan terjadi dalam kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Tanpa terkecuali, kita yang menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Masa-masa yang kita rasakan seperti sebuah perjalanan di padang gurun. Pedihnya diterpa abu dan debu. Dengan terik matahari yang begitu menyengat pada waktu siang hari. Dan kedinginan yang menusuk dan membuat menggigil tubuh pada malam hari. Semua ini menjadi sebuah perjalanan, pengalaman hidup yang sama sekali tidak menyenangkan. Namun, di saat Tuhan sedang mengizinkan setiap kita untuk mengalaminya dan melewatinya, Ia tidak akan pernah tinggal diam. Ia bukan hanya sekedar menopang kita sampai kita bisa keluar dari sana. Tetapi tanpa kita sadari, Ia juga telah mempersiapkan kita untuk tetap kuat dalam menjalaninya. Dan setiap kita akan tiba di tempat tujuan yang Ia telah tetapkan dengan berkemenangan. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, saat mereka sedang berada di padang gurun, terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Buktinya ditandai dengan bukti berupa tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Begitu nyata pernyataan Tuhan. Bahkan Ia selalu memberikan pertolongannya dengan sangat amat nyata. Dan Musa sebagai pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir,
sebelumnya telah dibawanya menghadapi dan mengalami pengalaman bagaimana bisa bertahan hidup di padang gurun. Jadi sebelum bangsa Israel berjalan di padang gurun, pemimpin mereka sudah ditempa terlebih dahulu untuk bisa bertahan 40 tahun di padang gurun. Jadi kalau Tuhan merancangkan sesuatu tidak main-main, semua ada dalam perencanaan Tuhan yang sempurna. Saat Musa lari ke padang gurun karena telah membunuh tentara Mesir, pada saat dia membela bangsa Israel dari perlakuan yang tidak adil, perbudakan yang turun-temurun, dan tinggallah Musa di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, ada 3 tahapan 40 dalam kehidupan Musa. 40 tahun dia tinggal di istana, 40 tahun dia tinggal di padang gurun, dan 40 tahun kemudian dia memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun. Sebagai suatu proses pelatihan dari Tuhan agar ia suatu saat nanti akan mampu untuk membawa umatnya berjalan di jalan yang tidak pernah dilalui oleh mereka. Itu sebabnya lewat semua permasalahan yang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang terlebih dahulu memproses kehidupan Musa, yang dahulu besar sebagai anak Firaun dengan segala kenyamanannya. Ketika ia tinggal di sebuah istana dan menikmati kuasa di sana selama 40 tahun pertama. Namun setelah itu, Tuhan membentuknya di padang gurun selama 40 tahun lagi. Sehingga lewat proses pembentukan itu, ia menjadi sebuah pribadi yang sabar dan memiliki hati yang lembut. Dari seorang yang keras dan suka berperang, lewat proses pembentukan itu, ia menjadi sebuah pribadi yang sabar dan memiliki hati yang lembut. Dan itulah yang dipersiapkan Tuhan ketika dia harus menghadapi kebebalan dari bangsa Israel nantinya. Dan di tempat pelarian di padang gurun, Musa diubah Tuhan menjadi manusia yang baru. Sampai ketika ia diutus kembali ke tanah Mesir, ia bukan lagi sebagai Musa yang lari ketakutan, namun sebagai Musa yang baru, yang telah diperlengkapi untuk mengenal dan sanggup berjalan bersama dengan Tuhan untuk membawa keluar umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai Tuhan, itu sebabnya kalau saat ini kita sedang diizinkan Tuhan untuk sedang berada di padang gurun kita, yaitu saat kehidupan yang kita lalui bukanlah sebuah kehidupan yang mudah, di mana ada begitu banyak ketidaknyamanan, karena jalan yang biasa kita lalui seakan telah sirna. Sementara yang kita hadapi saat ini adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh berbeda dari yang biasa kita jalani. Dan bisa saja karena kita merasa kehilangan, kepedihan, kepahitan, dan masih banyak hal lain yang menjadikan sebuah ujian yang begitu berat, sehingga membuat kita merasa kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Tetapi bagaimana tertulis di dalam Mazmur 102 ayat kedua sampai keempat, biarlah setiap kita juga dapat berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu.
Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Percayalah kepada kasih setia dan agungnya rencana Tuhan. Karena masa-masa sukar akan kita lewati. Sekalipun hari-hari kita seakan-akan habis dalam panasnya kesesakan. Namun percayalah, sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan kita untuk dapat menjalaninya. Dan sedang mempersiapkan kita untuk dapat menjadi berkat yang lebih besar di hari esok. Mungkin kita sedang tidak dapat memahaminya saat ini. Tetapi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena dalam kelemahan kita, kuasa-Nya lah yang menjadi sempurna. Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam sebuah pengalaman yang baru. Yang membuat kita menjadi manusia baru. Mungkin saat ini kita sedang perlu didesak. Sampai kita merasa seakan-akan tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Dan hanya mampu bersandar kepada Tuhan saja. Di saat seperti itulah, segala kesombongan, kekuatan kita sedang dikikis habis. Sehingga pada akhirnya, hanya kebesaran Tuhan saja yang akan terlihat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersabarlah. Karena semua yang kita jalani tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Melewati padang gurun kehidupan yang menyengsarakan kita. Kita pasti akan keluar dengan utuh dalam pemeliharaan tangan kasih-Nya Tuhan. Dan semua akan berakhir dengan sebuah kesaksian yang hidup. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 102 tadi, di ayat yang ke-19 sampai ke-21. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Mungkin hari ini kita sedang dalam keadaan terdesak, kesesakan yang kita rasakan. Biarlah kita boleh berkata kepada Tuhan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah.
bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, percayalah di dalam kesesakan kita, di dalam kegelapan yang paling gelap dalam hidup kita, tangan kanan yang mempertahankan hidup kita. Sebab ketika Dia memulai rancangan karyanya atas hidup kita, tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan kita tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan kita jatuh ke dalam lubang keputusasaan. Itu sebabnya, percayalah, tangan kanan yang perkasa itu selalu ada menyertai kita melewati segala musim dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Tidak ada, kecuali melihat tangannya bekerja atas kita dan menaikkan syukur bagi namanya. Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada waktu kita bersyukur, maka kita sedang menggerakkan kuasa itu untuk bekerja. Dan Tuhan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Mari dengan iman sama-sama sekali lagi kita mau katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, setia-Mu, sayang-Mu selamanya. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami andalkan, tempat kami bersandar selama-lamanya. Kalau saat ini segala sesuatu sedang berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bersyukurlah kepada Tuhan dan jadikan itu sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Namun kalau hari ini kita sedang mengalami banyak hal yang kita tidak bisa pahami dan
Dan kita tidak punya satu pun alasan untuk bisa bersyukur. Jadikan itu sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita mempersembahkan korban, maka ada dupa yang harum dalam hadirat Tuhan, menggerakkan hati dan tangannya untuk turun atas setiap kita dan menyelesaikan segalanya dan menjadikan segala sesuatu indah bagi setiap kita. Haleluya. Bapa yang selalu dapat mengubah segala sesuatu, mampukan kami untuk dapat melihat seperti Engkau melihat, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup ini, Engkau melihat jauh ke depan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup ini, pasti ada maksud yang baik di balik semuanya itu. Mampukan kami untuk percaya, segelap apapun hari-hari di hidup kami saat ini, pasti ada saatnya kami melihat terang kembali bersinar. Mampukan kami untuk percaya, sedahsyat apapun badai gelombang yang tengah menghantam hidup kami hari ini, badai itu pasti akan berlalu. Bahkan bukan hanya sekedar berlalu, akan ada pelangi yang indah setelah itu. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berpangku tangan melihat pergumulan kami. Bahkan tangan kanan-Mu senantiasa menopang kami di saat kami sudah tidak mampu berdiri lagi. Itu janji-Mu Bapa. Mampukan kami untuk percaya, kalaupun seakan Engkau sedang berdiam diri, di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, dengan hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan,